Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fatah wa bika nasta'in. Ya Fatah wa bika nasta'in. Ya Fatah wa bika nasta'in. Amma ba'd. Insyaallah pelajaran kita kali ini adalah yang berkaitan dengan firqah Syiah Sabaiyah. Sebelum kita bahas mengenai firqah Syiah Sabaiyah, sedikit kita cerita awal mula munculnya Syiah. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun 2 bulan atau 3 bulan. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka yang diangkat jadi khalifah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selama 10 tahun. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka yang diangkat jadi khalifah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita tahu bersama Islam mulai tersebar di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kurang lebih Islam menguasai 2/3 dunia. Kemudian di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Islam tambah lagi tersebar. Lokasi atau tempat yang dikuasai semakin banyak, pengikutnya juga semakin banyak. Maka jelas musuh-musuh Islam itu tidak diam. Karena itu juga sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bahwa walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho dengan kamu sampai kamu ikuti agama mereka. Jadi yang kasih tahu ini bukan siapa-siapa, ini yang kasih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang ilmunya maha luas, yang tahu seluk-beluk setiap sesuatu, kecil besar Allah maha tahu. Maka orang Yahudi melihat seperti itu, perkembangan Islam yang begitu pesat, kemajuan Islam tidak ada yang bisa membendung. Maka muncullah salah satu dari orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah yang nanti muncul jadi firqah Sabaiyah. Abdullah bin Sabah adalah Yahudi yang tinggal di Yaman. Dia tinggalkan Yaman, datang ke Madinah, pura-pura masuk Islam, tapi munafik. Zahir ucapkan syahadat, tetapi hatinya menyimpankan kekufuran, nyimpan dendam kepada Islam dan orang-orang Islam. Maka dia dari Yaman datang ke Madinah, masuk Islam. Setelah masuk Islam itu datang ke Madinah, maka dia provokasi orang, dia jadi provokator, menyuarakan ahlul bait. Di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu Utsman punya kebiasaan tatkala mengangkat gubernur di wilayah-wilayah itu, yang beliau angkat adalah dari keluarganya. Maka aslinya orang Islam ya tidak masalah. Nepotisme dalam Islam itu secara mutlak tidak dilarang, juga secara mutlak tidak diperintahkan. Kalau anaknya layak, kalau keluarganya layak, sama levelnya dengan orang lain, kalau dia mau angkat anaknya dari segi keilmuan, ketakwaan, kejujuran, paham tidak?
maka tidak ada masalah. Nah, yang tidak boleh nepotisme adalah ada orang yang layak, anaknya tidak layak, kakaknya tidak layak, keluarganya tidak layak, diangkat. Nah, itu yang nepotisme yang diharamkan dalam Islam, dilarang dalam Islam. Maka Utsman radhiyallahu anhu saat itu, setiap gubernur yang beliau angkat di zamannya itu, di zaman kekhalifahannya, rata-rata atau semua yang diangkat adalah dari keluarganya. Makanya Abdullah bin Sabah yang pura-pura masuk Islam Yahudi tadi, dia ambil kesempatan di momen ini. Jadi dia datang ke Madinah, dia hasut orang-orang Islam, dia hasut atas nama Ahlul Bait, sama dengan orang-orang Syiah zaman sekarang ini. Seakan mereka lah yang paling mencintai Ahlul Bait, padahal bohong. Seakan Abu Bakar itu menzolimi Fatimah, menzolimi Hasan Hussein, para sahabat menzolimi Ali, mengambil haknya Ali, padahal bohong. Memang orang dasarnya hati dan otaknya busuk. Maka Abdullah bin Sabah buat provokasi di Madinah, tapi tidak berkembang, tidak bisa lolos. Maka dia berangkat tinggal ke Madinah, ke Basrah. Di sana juga dia buat usaha. Jadi dia buat usaha membuat kegaduhan di antara umat Islam dengan membawa nama Ahlul Bait. Lihat, Ali tidak dipakai, Hasan Hussein tidak dipakai, Utsman radhiyallahu anhu hanya mengangkat gubernur dari kalangan keluarga. Begitu terus dia provokasi orang-orang. Di Basra juga dia tidak sukses. Dikeluarkan dari sana, dia pergi ke Kufah di Irak lagi. Di sana ada sedikit pengikutnya tapi tidak terlalu sukses. Dia tinggalkan Kufah, berangkat ke Mesir, sampai di Mesir baru di situ banyak pengikutnya. Dari situlah muncul si Ahlul Bait. Khulasanya dari pengikut-pengikut yang termakan isu Ahlul Bait yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah tadi, dari mereka itulah yang mensyahidkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itulah permulaan itu. Nanti dari situlah mulai berkembang Syiah. Dari Abdullah bin Sabah nanti baru muncul satu-satu. Jadi ada 22 firqah Syiah. Maka salah satunya itu adalah Sabaiyah yang dinisbatkan kepada pelopor agama Syiah itu, yang bernama Abdullah bin Sabah itu. Paham tidak? Abdullah bin Sabah akidahnya apa? Akidahnya adalah dia meyakini bahwa Ali adalah, dia jadikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai Tuhan. Padahal di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali usir diasingkan ke Madain. Dia ada salah satu negara di Arab sana. Diusir ke sana. Paham tidak? Baru keyakinan akidah ini atau akidah daripada Syiah Sabaiyah atau firqah Syiah Sabaiyah adalah mereka berkeyakinan bahwa Ali tidak dibunuh oleh Ibnu Muljim. Yang dibunuh oleh Ibnu Muljim, la'anatullah alaih, adalah syaitan yang menyerupai Ali. Jadi Ali itu dalam keyakinan mereka masih hidup. Di mana Ali sekarang? Ya saat itu Ali diangkat ke awan. Ali diangkat jadi Ali itu masih ada di awan. Bunyi guntur, boom, itu suaranya Ali. Kemudian kalau kilat, itulah cambukan Ali, muncullah kilat. Dengan itu cambukannya tadi tujuannya adalah untuk menggiring awan. Makanya pengikut Syiah, firqah Syiah Sabaiyah atau pengikut Abdullah bin Sabah itu,
Kalau mereka mendengar suara guntur, mereka berkata, Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Keselamatan bagimu wahai Amirul Mu'minin. Jadi kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwa Ali itu masih hidup di awan-awan sana itu. Nah, ini Sabaiyah mungkin tidak tahu sampai sekarang masih ada atau tidak, wallahu alam, tetapi perlu ya kita tahu akidah mereka supaya kita jangan sampai terjerumus ke dalam firqah mereka. Itu saja, semoga singkat dan bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam.